Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Tri Hutomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Diskusi dan tema kita selanjutnya tentang anomali penindakan hukum bagi kerusakan lingkungan, terutama di Kabupaten Jepara. Di sini mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Tri Hutomo terlebih dahulu seperti apa dengan tema dan diskusi yang kita angkat kali ini, agar masyarakat di Kabupaten Jepara, kaum awam mengetahui separah apa lingkungan yang ada di Kabupaten Jepara yang perlu dibenahi ke depannya, perlu diselesaikan ke depannya supaya tidak berkepanjangan seperti ini. Bapak Tri Hutomo, silakan. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi sesuai tema kali ini adalah anomali. Anomali adalah kalau bisa diartikan di luar norma atau melenceng ya. Jadi sehingga penindakan hukum selama ini ada suatu yang melenceng. Apa dampaknya? Dampaknya masif ya, lingkungan itu masih belum terjaga. Masif terjaga baik, tapi di sini dampaknya masif tidak terjaga karena ada anomali penindakan hukum tadi. Mereka tidak menerapkan norma-norma yang seharusnya dalam aturan dan perundang-undangan dalam menjaga atau melindungi kerusakan lingkungan ya, dalam konteks saat ini adalah di Jepara ya, sehingga kita perlu, karena ketika itu terus dibiarkan ini akan merusak ya, merusak bukan lingkungan saja, merusak tatanan. Jadi anomali penegakan hukum kalau dibiarkan itu bisa merusak tatanan penegakan hukum sendiri, tatanan lingkungan, pedoman dan aturan norma-norma yang diterapkan dalam melindungi atau menjaga lingkungan sendiri itu yang perlu dijalankan. Ya, itu. Ya, Bapak Tri Hutomo, di sini tadi sempat Bapak Tri Hutomo sampaikan bahwa di sini jangan sampai terjadi anomali penindakan hukum karena ini melenceng begitu ya. Anomali itu adalah tidak normal, alias melenceng begitu penindakan hukum. Selama ini apakah dari instansi penindakan hukum itu sendiri, dari pemerintah itu sendiri kurang tegas dalam melakukan penindakan hukum ini menurut Bapak Tri? Ya, kalau kita melihat ya, sejauh ini memang belum diterapkan secara baik di Kabupaten Jepara. Indikatornya kita bisa lihat bahwa permasalahan lingkungan di Jepara itu banyak. Tapi pemerintah Kabupaten Jepara sendiri sampai saat ini memang belum pernah ya, yang kita catat itu belum pernah melakukan upaya hukum dalam entah itu mengupayakan kerugian yang ditimbulkan atas kerusakan lingkungan maupun menuntut secara pidana pelaku-pelaku perusakan lingkungan yang ada di Jepara. Itu adalah satu indikator. Andaikan ada ketegasan dari pemerintah sendiri atau aparat penegak hukum, saya kira kita akan bertahap ya, bisa melindungi sumber daya alam kita, dan itu bisa digunakan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai pajak yang dinaikkan tapi kita tidak bisa menjaga sumber daya alam, padahal di situ ada kontribusi yang luar biasa kalau dikelola dengan baik untuk negara. Ya, jangan sampai ketika terjadi kerusakan lingkungan, kembali masyarakat yang menjadi beban karena kita berkontribusi melalui pajak. Ya, ketika ada kerusakan tentu menjadi beban negara didapatkan dari sumber pajak. Nah, sumber pajak itu didapatkan dari masyarakat dan warga negara. Jadi sirkulasinya berputar gitu Mbak Dina. Jangan sampai ketika terjadi anomali penegakan hukum, yaitu sebenarnya merugikan kita sendiri dan negara gitu Mbak Dina. Bapak Tri Hutomo, kalau kami tidak salah membaca info ya, bukankah 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu dari pemerintah atau penegak hukum itu sendiri sudah melakukan tindakan kasus-kasus Karimun Jawa yang memang sudah dilakukan tindakan. Apakah memang tindakan-tindakan yang dilakukan itu kurang sepadan atau hanya supaya melakukan kegiatan-kegiatan supaya efek jera itu terjadi sehingga mereka itu rasa kapoknya kurang karena hukum kurang sepadan? Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya, bisa dikatakan seperti itu ya, karena kalau nilai ekologi sendiri itu sangat luar biasa kalau ditafsir ya. Tentu kita berkewajiban. Seberapa besar sih kerugian itu kalau dikatakan kurang sepadan? Ya, itu tentu ada ahlinya ya, ada ahlinya sendiri. Tapi yang sejauh ini kita ikuti dan
di persidangan maupun di luar persidangan melalui ahli yang di bidangnya, itu kerugiannya luar biasa. Tentu kita berkewajiban untuk melindungi sumber daya alam kita, karena kita jangan sampai hanya melihat keuntungan saat ini, kita jangka panjangnya seperti apa, dan itu sebenarnya menjaga generasi kita yang akan datang. Jangan sampai kerugian-kerugian yang ditimbulkan atas kerusakan lingkungan saat ini itu berdampak pada generasi yang akan datang. Mereka yang menanggung, negara yang menanggung kerugian, ya itu sangat luar biasa nanti. Jadi itulah yang kita maksud terjadi anomali penindakan, sehingga antara penindakan dan kerugian ya lingkungan itu tadi tidak sepadan itu. Dan karena tadi bagaimana masing-masing ya, entah itu kerugian negara ya, itu sampai saat ini dalam konteks Jepara itu belum dilakukan secara maksimal. Yang kalau mengikuti tren yang isu saat ini adalah kenaikan pajak di sana sini, tapi untuk menjaga sumber daya alam yang menjadi sumber ya, PAD negara dan pemerintahan itu tidak dijaga dengan sungguh-sungguh, tidak dijaga dengan serius, padahal itu bisa mendatangkan kontribusi yang luar biasa. Kasus apa sebagai barang bukti dari apa yang disampaikan Bapak Triwutomo sehingga Bapak Triwutomo bisa mengatakan kurang serius? Apakah dalam waktu dekat ini ada hal-hal yang terjadi? Atau menghilangkan barang bukti atau seperti apa begitu? Ya, jadi kita berkaca ya, berkaca karena kita dalam perkara lingkungan juga tidak singkat ya, kita lama. Kita berkaca pada tahun lalu saja, ya, tahun lalu saja yang berkaitan dengan perkara yang saat ini kita tangani, yaitu terkait dengan tambang. Itu tahun lalu 2024 ke 2023, 1 tahun lalu ya, itu terjadi penertiban, tapi memang tidak ada kejelasan dalam arti permasalahan ini penyelesaiannya seperti apa, penyelesaian dalam hal proses hukumnya seperti apa ya, misalnya tindakan dan sanksi hukumnya untuk memberi kepastian pada masyarakat itu seperti apa. Karena kejadian ketika siang ini ada penertiban, itu malamnya itu alat sudah geser, sudah tidak ada, dan alat apa itu Pak? Alat berat otomatis, karena itu berkaitan dengan tambang. Itu dulu ada. Itu berarti menghilangkan barang bukti termasuk di situ. Bisa juga, ya bisa juga seperti itu. Dan ini tentunya pastinya di sini perlu ketegasan, yaitu jadi bagaimana operasi gabungan waktu itu ada dari unsur pemerintahan, ada aparat penegak hukum, bahkan masyarakat sendiri. Jangan sampai hanya lip service atau seremonial. Jadi hanya penertiban, berfoto ya, mendokumentasikan, tapi tidak ada tindakan yang memberikan kepastian hukum dan sanksi jerah. Seakan-akan tertib tapi ternyata enggak gitu ya. Seakan-akan sudah melakukan kewajiban untuk menertibkan. Tapi untuk menuntaskan penyelesaian dalam arti memberikan sanksi hukum dan efek jerah ini tidak ada. Sehingga apa yang terjadi? Kejadian itu akan terus berulang karena para pelaku atau pelanggar hukum ini tadi timbul persepsi, alah paling nanti seperti ini ya, gitu. Paling hanya gini, ya itu tidak sepadan ya, gitu. Lain lagi kalau memang aparat penegak hukum dan pemerintahan itu tegas jelas ya, itu bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan pada masyarakat luas. Terjadinya hal ini apakah karena ada oknum-oknum begitu? Yang kita dapatkan itu entah itu hanya menyebut ya, entah itu menyebut atau memang ada oknum tersebut di dalam jaringan itu, kita masih dalami, tapi realitanya para pelaku atau masyarakat ini sering menyebut ya, si A, si B, si C, dari oknum ini, ya tentu itu kita dalami supaya tidak menjadi blunder. Karena kita sendiri juga paham, kita sendiri juga memahami bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang benar misalnya, itu tentu ada risiko-risiko yang kita terima kan gitu. Tapi di situ yang perlu kita sampaikan bahwa jangan sampai pembiaran ini diteruskan, karena kerugian yang kita dapatkan itu bukan hanya kerugian pada masyarakat setempat, pada masyarakat secara luas dan negara sebenarnya. Bayangkan kalau itu memang dikelola dengan baik, tentu ada kontribusi pada negara sehingga bisa memberikan
keadilan pada masyarakat secara luas, entah itu dalam bentuk keadilan kepastian secara hukum maupun kesejahteraan. Ya ini kalau dikelola dengan baik, bukan hanya untuk golongan, karena kerugian ketika mengalami kerugian itu dibebankan pada masyarakat, tapi ketika ada keuntungan melakukan kegiatan ilegal itu tentu untuk kelompok dan orang-orang tertentu yang menikmati. Gitu Mbak Dinda. Di sini tadi pemerintah kurang serius atau penindak hukum juga kurang tegas dalam melakukan penindakannya. Setidaknya Bapak Tri menyampaikan seperti itu. Sebetulnya aturan-aturan hukum yang tepat secara sistematis bagi mereka yang kena tindakan hukum itu yang bagaimana? Mungkin menghilangkan barang bukti itu jadi kabur begitu ya. Jadi tindakan hukum tidak bisa dilakukan karena barang bukti hilang. Atau seperti apa? Aturan-aturan hukumnya bagaimana sih Bapak Tri? Supaya bisa kita tindak tegas. Karena ini berkepanjangan loh. Dari tahun sekian sampai hari ini nggak selesai-selesai. Ya, itu bisa juga. Jadi kalau kita analogikan ya, alat berat atau sebagai barang bukti itu memang salah satu ya. Mengkaburkan ya. Tapi itu kan sudah diatur dalam KUHP ya, bagaimana tanggung jawab untuk menjaga barang bukti. Tapi kalau kita analogikan ya, pembunuhan ketika terjadi suatu kejadian pembunuhan misalnya pidana pembunuhan, itu tidak harus pelaku dan alat itu ada di situ kan selama ini ya. Jadi pembunuhan itu pasti tidak ada, tinggal korbannya saja. Pembunuh dan alat. Pelaku juga sudah kabur ya. Itu pun bisa dibongkar dan ketemu. Nyatanya toh bisa ya. Lah ada apa dengan kerusakan lingkungan ini? Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan tambang ilegal misalnya. Jadi tambang ilegal itu tidak sembunyi-sembunyi, terang-terangan, alat beratnya besar, lalu lalang pengangkut ya ada dan obyeknya ada, dampaknya kerusakan dan lokasinya juga segitu lebar. Kenapa kok tidak diselesaikan dan berkepanjangan? Ya itu perlu kesadaran semua, makanya di awal dulu pernah kita sampaikan kesadaran. Kuncinya di kesadaran dan kepedulian bagaimana masyarakat ya, pemerintah dan aparat penegak hukum ini ketika sudah masuk proses hukum ya, paling tidak vonisnya memang seadil-adilnya, jangan sampai vonis ya tidak sebanding dengan kerugian yang betul. Harus imbang ya di sini ya. Harus berimbang gitu. Jadi kerusakannya seperti apa ya. Jadi di sini setidaknya ada sinkronisasi ya antara pemerintah, antara penegak hukum, masyarakat, juga pelaku penambangan ilegal. Itu kayaknya perlu duduk bareng dan diskusi bareng, dipecahkan permasalahannya bersama sehingga ketemu solusi terbaik untuk Kabupaten Jepara. Menurut saya kok begitu Bapak Tri? Ya, harusnya cara-cara bijak seperti itu segera dilakukan. Ya. Dilakukan dalam arti supaya kerugian dan kerusakan ini tidak terus berlanjut ya. Paling tidak ada antisipasi langkah-langkah yang bijak seperti Mbak Dida sampaikan tadi. Jadi bagaimana semua pihak itu bisa duduk bareng, diskusi dan tentu di situ saling memberikan pandangannya masing-masing ya. Jangan sampai satu versi ya. Kita juga perlu mengakomodir apa yang menjadi kendala. Apakah selama ini sudah dilakukan hal itu? Yang seharusnya itu pemerintah kemarin infonya sudah dilakukan, tapi hanya yang legal. Sementara pembinaan atau memberikan pemahaman kan kita perlu memberikan pemahaman pada yang belum legal atau masih melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan itu. Padahal yang perlu penanganan serius malah yang ilegal. Betul ya. Kalau legal itu ya pengawasannya bagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa legal administrasi dokumen lingkungan itu bisa diterapkan dan ada pengawasannya. Karena tidak semua yang legal itu tidak merusak atau tidak berdampak negatif pada lingkungan, ya itu perlu pengawasan. Yang legal pun juga belum tentu aman. Iya, tidak. Jadi langkah-langkah bijak saya kira perlu dilakukan supaya ada solusi dan bisa ya masyarakat secara umum ini bisa mendapatkan keadilan dalam kepastian hukum maupun kerugian yang
bisa berdampak luas pada masyarakat maupun generasi yang akan datang itu. Melanjutkan dari pertanyaan saya ke Bapak Tri tadi tentang penindakan hukum kepada pelaku perusakan lingkungan, karena kita di sini membahas tentang perusakan lingkungan ilegal. Di sini penambangan ilegal. Yeah. Penindakan hukum tadi secara sistematis yang saya tanyakan kepada mereka-mereka yang memang pelaku kerusakan lingkungan ini, itu syarat-syaratnya itu harus bagaimana? Terkadang kan ada yang tidak salah begitu besar karena dia kawulo alit, hukumannya tinggi. Ada yang mereka adik kuasa, kesalahannya sangat besar, hukumannya malah ringan. Nah ini loh, ketidakseimbangan ini dan terjadi, wah kurang bagus begitu loh. Ini untuk pemerintah juga seluruh Indonesia, terutama juga di Jepara. Jangan sampai hal itu terus terjadi. Ya, di sini saya bicara sesuai dengan pencermatan kami ya, karena beberapa perkara lingkungan yang sudah masuk persidangan misalnya, di situ tentu aparat penegak hukum dalam hal ini jaksa maupun hakim yang memutus misalnya itu tentu memiliki pertimbangan ya. Tapi yang kita harapkan ini adalah bagaimana bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat secara luas sesuai dengan norma atau perundang-undangan yang berlaku. Karena di situ saya kira sudah diatur ya. Dan ketika di persidangan itu pasti ada ahli lingkungan, ya ahli pidana, itu supaya keilmuannya itu bisa memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya. Ketika ada kerugian misalnya atau ada putusan yang tidak sebanding, nah ini tentu kita evaluasi dan di aturannya atau permannya kalau tidak salah itu sudah ada bahwa ketika permasalahan lingkungan itu memang sebaiknya memang ada peninjauan setempat atau sidang di tempat itu supaya hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan supaya keputusan dan tadi kerugian yang ditimbulkan itu seimbang sehingga betul. Tidak merugikan masyarakat. Jadi masyarakat itu kan butuh kepastian hukum yang seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat ini menilai. Betul. Jadi itu kerugiannya segini besar sementara vonisnya hanya segini. Nah ini kan tidak adil karena dia melihat. Jadi masyarakat sekarang kan sudah pinter ya. Dia sudah melihat bahwa pasal yang dikenakan itu apa dan sanksi pidananya berapa, kerugiannya berapa. Itu tentu sudah bisa menilai ketika penegak hukum itu tadi terjadi anomali ya penegakan itu tentu publik atau masyarakat bisa menilai. Jangan sampai terjadi karena suatu kondisivitas wilayah itu salah satunya disebabkan oleh tadi bisa memberikan kepastian dan penegakan hukum yang seadil-adilnya untuk masyarakat. Itu salah satu. Ketika itu dijalankan saya kira masyarakat akan menilai ya ini sudah sesuai, sudah benar, sudah sehingga mereka akan kondusif gitu. Gini Bapak Tri Hutomo, agar tidak terjadi anomali penindakan hukum bagi kerusakan lingkungan, di sini khususnya adalah penambangan ilegal, apa harapan-harapan dari Bapak Tri Hutomo setelah sekian lama bertahap di sini Bapak Tri Hutomo hadir di podcast kami Ngonsen Deka untuk membincangkan masalah penambangan ilegal, kerusakan lingkungan dan penindakan hukum ini. Harapan dari Bapak Tri. Ya. Kalau harapannya tetap di penindakan ya, penindakan ada ketegasan hukum dalam penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan. Penindakan di sini bisa dilihat dalam pengawasan ya, pengawasan dan penindakan itu sendiri. Jadi ada dua, pengawasan dan penindakan. Pengawasan dan penindakan. Nah, sementara dari masyarakat sendiri juga tidak pasif. Jadi ada peran serta masyarakat yang aktif dalam melihat dan peka terhadap kondisi lingkungannya dan berani ya menyampaikan suatu fakta kebenaran itu bisa membantu karena jangan sampai pembiaran itu juga dilakukan masyarakat. Pejabat yang berwenang itu kalau pejabat berwenang melakukan pembiaran itu ada pasalnya ya, ada sanksinya. Tapi kalau masyarakat melakukan pembiaran ini berdampak apa? Berdampak mereka akan leluasa. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu akan semakin masif dan leluasa. Yang dirugikan siapa? Dirugikan kita dan negara sebenarnya. Iya.
Baik Bapak Trihutomo, dan ini adalah hukum bisa dilakukan dengan seadil-adilnya. Anomali penindakan hukum jangan sampai terjadi pembelencengan dari sehingga ketika terjadi anomali hukum itu kan seolah-olah hukum itu hanya untuk golongan dan kelompok tertentu. Ini jangan sampai terjadi. Jadi masyarakat atau warga negara, setiap warga mempunyai hak yang sama dan mempunyai posisi yang sama di mata hukum. Jadi ini harus diterapkan oleh aparat penegak hukum tentunya. Jadi hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak ada dampak-dampak negatif karena terjadi anomali itu kan dampak-dampak jangka panjang juga perlu kita perhatikan. Ketegasan penindakan, pengawasan dan peran serta masyarakat ini harus menjadi perhatian kita bersama. Itu Mbak Dinda. Baik, terima kasih Bapak Trihutomo. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk semuanya, untuk masyarakat Kabupaten Jepara khususnya, dan untuk kegiatan-kegiatan yang ilegal di Kabupaten Jepara bisa segera kita hilangkan. Terima kasih Bapak Trihutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.